Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis Tribun Medan bersama Tribun Network. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tren bisnis properti pasca pandemi di Yogyakarta. Nah, sahabat Tribuners, narasumber inspirasi bisnis ini dari berbagai kota di seluruh Indonesia sesuai dengan tagline Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi kita ada tamu yang menginspirasi kita secara terus-menerus dari berbagai kota-kota di Indonesia, dan pagi ini hadir narasumber dari Yogyakarta. Tren bisnis properti pasca pandemi di Yogyakarta bersama Pak Agus Kurniawan, Magister Teknik. Beliau adalah Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Yogyakarta dan juga adalah Direktur CV Kurnia Bangun Cipta. Saya sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini dari Yogyakarta. Selamat pagi Pak Agus, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Syanyet. Kabarnya sehat dan luar biasa Pak Syanyet. Luar biasa. Kalau sahabat Tribuners, saya setiap ngobrol dengan Pak Agus tetap semangat ya, dan tetap senyum ceria. Ini artinya membawa sebuah kebahagiaan ya, dimanapun kita berada. Nah, Pak Agus juga adalah seorang pebisnis di bidang kontraktor dan bangunan ya Pak ya. Ada berbagai, ada kontraktor di perumahan dan kemudian perkantoran maupun bisnis ya, seperti restoran dan sebagainya. Nah, Pak Agus, menarik ini. Kita akan bahas cerita tentang sebelum dan setelah pandemi, seperti apa ya properti di Yogyakarta ini. Pak Agus, ceritakan sedikit tentang bisnis Pak Agus dan Pak Agus di Asosiasi Manajemen Indonesia di Yogyakarta. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Syanyet. Selamat pagi Tribuners. Jadi saya merasa terhormat dan merasa sanjung nih diundang jadi narasumber di acara ini. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Syanyet, saya Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Cabang Yogyakarta. Jadi memang saya sudah berjalan sekitar lebih dari 10 tahun ya, saya menjadi anggota AMA, kemudian aktif menjadi pengurus, itu sekitar 8 tahun yang lalu. Kemudian jadi Ketua AMA ini baru kemarin ya, pas pandemi mulai jadi Ketua AMA Jogja, sebelumnya di Bendahara. Jadi luar biasa, di Asosiasi Manajemen ini ada satu wadah yang komunitas yang sangat positif gitu ya, sangat bisa memberikan banyak manfaat. Saya jadi bisa kenal dengan Pak Syanyet di Medan dan bisa berinteraksi gitu ya dengan banyak teman-teman dari seluruh Indonesia ya, ada di 14 kota. Itu sekilas tentang saya di AMA. Kemudian kalau di bisnis, saya menempuh pendidikan selesai S2 itu 2003, sempat kerja di Jakarta, waktu itu di satu perusahaan PMA gitu ya, asing, 1 tahun lebih, kemudian balik ke Jogja, merintis bisnis. Dimulai dengan waktu itu bisnisnya malah nggak nyambung dengan background pendidikan, karena diajakin teman untuk buka sekuritas Pak, broker saham. Karena saya waktu di Jakarta sudah mulai investasi di saham, kemudian buka sekuritas di Jogja, tapi tidak berjalan dengan baik karena masih awam ya, jadi belum pengalaman, sudah buka bisnis malah kacau gitu. Nah, dari situ saya mulai berintis bisnis kontraktor saya di tahun 2010, mulai dari membangun, waktu itu saudara punya proyek mau renov rumahnya, saya bangun dan seterusnya ya. Berjalan sampai sekarang, bersyukur gitu ya, puji Tuhan bisa mendapatkan kepercayaan untuk bisa membangun beberapa proyek-proyek konstruksi yang ada di Jogja, baik swasta, pernah juga di proyek bukan murni pemerintah sih, jadi proyek di UGM waktu itu saya juga pernah mengerjakan. Kalau sekarang mayoritas banyak mengerjakan proyek di swasta. Kalau ke Sumatera pernah sekali Pak, ada proyek waktu itu di dekat di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Pak. Oh, Sumbar. Ya, di Sumatera Barat waktu itu ada proyek pembangkit listrik mikrohidro. Kemudian ada satu tantangan yang terkait dengan situasi lapangan, dan saya diajak untuk membereskan situasi itu untuk bisa berjalan proyeknya.
Jadi lumayan Pak, dulu pernah tiap hari makan nasi Padang Pak. Tapi enak ya Pak ya? Nah, cuma setelah pulang dari sana berbulan-bulan makan nasi Padang sampai Jogja nggak doyan nasi Padang Pak. Iya, beda ya. Tapi sekarang karena sudah ada logistik service yang cepat Pak, ya bisa aja kita beli makanan dan F&B itu dimanapun kita berada ya Pak ya. Minimal bisa beli rendang Pak, rendang Padang Pak. Iya. Pak Agus, kalau cerita tentang properti, bagaimana keadaan properti di Yogyakarta Pak? Menurut pandangan dan analisis dari Pak Agus, perkembangan properti di Yogyakarta, apakah itu untuk bisnis, kemudian kawasan bisnis, kemudian apakah untuk rumah tinggal, model-model dan sebagainya. Perkembangannya seperti apa ya saat ini Pak? Ya, jadi ini perspektifnya dari kacamata seorang kontraktor ya. Ya, dari kacamata kontraktor dari Pak Agus. Gitu. Ya, jadi dari apa yang saya amati dari dulu mulai saya berkecimpung di terkait bidang konstruksi ini, satu yang pasti Jogja itu termasuk salah satu tujuan investasi properti yang seksi gitu ya, yang diminati dari seluruh Indonesia. Karena yang invest masuk untuk menginvestasikan di properti di Jogja itu dari mana-mana, gitu, bukan hanya dari Jogja. Dan perkembangan Jogja itu tidak lepas dari dua sektor, Pak Senior. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi pendidikan inilah yang memberikan growth gitu ya, pertumbuhan terkait dengan bidang-bidang yang terkait. Contoh kampus gitu. Di Jogja kampus banyak sekali nih. Kampus itu juga terus berkembang ya, terus membutuhkan lahan untuk membangun kampusnya dan seterusnya. Otomatis mahasiswa datang ke Jogja gitu ya, ada yang dari luar kota, berarti kos-kosan juga berkembang nih gitu. Yang ketiga berkembang juga kuliner Pak, karena banyak kebutuhan untuk makan di luar nih, dan mahasiswa itu anak-anak muda apalagi zaman sekarang itu kebutuhan untuk hangout, untuk kuliner itu besar. Nah, termasuk bisnis-bisnis ikutan lainnya seperti laundry. Ya kalau zaman dulu saat saya mahasiswa nyuci baju ya nyuci sendiri gitu ya. Kalau sekarang kayaknya jarang ya mahasiswa yang nyuci sendiri. Laundry berkembang dengan pesat juga. Kemudian minimarket itu juga berkembang. Kalau zaman dulu juga berkembang wartel, warnet gitu ya. Kalau zaman sekarang dengan semua sudah punya koneksi internet sendiri-sendiri, tidak ada perkembangan bisnis ke arah sana. Itu yang pertama tadi ya, terkait dengan pendidikan. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan pariwisata Pak. Jadi Jogja biar bagaimanapun kalau kita bicara pariwisata, apalagi untuk study tour itu banyak sekali Pak. Kalau udah musim-musim liburan, bis gitu ya, banyak sekali datang ke Jogja, rombongan-rombongan. Padahal Jogja jalannya kecil nih, tidak sebesar misalnya di Jakarta. Ini di Medan juga pasti jauh lebih besar jalan-jalannya. Sehingga macet Pak kalau pas liburan. Nah, dengan Jogja menjadi tujuan destinasi wisata, otomatis kebutuhan akan kuliner berkembang, kebutuhan akan akomodasi juga berkembang. Jadi memang yang mendorong pertumbuhan properti di Jogja itu arahnya ke sana Pak. Dimana kalau kita bicara kemarin pandemi, itu di Jogja sangat terasa sekali imbasnya saat pandemi awal-awal sampai tahun pertama, tahun kedua pandemi, sepi Pak. Karena orang nggak boleh jalan-jalan nih gitu. Padahal Jogja kebutuhannya, Jogja ramenya dari situ gitu ya, perputaran ekonominya dari situ. Mahasiswa juga sama Pak. Begitu pandemi semua disuruh online, akhirnya mahasiswa tidak datang ke Jogja. Otomatis bisnis kos-kosan sepi, bisnis kuliner sepi gitu. Ikutannya sepi semua. Seperti itu Pak gambarannya Pak untuk di Jogja secara umum ya. Jadi yang drive itu sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Pendidikan, pariwisata yang
drive ya Pak ya. Jadi perkembangan properti juga sangat sangat berhubungan erat dengan kedua sektor tersebut ya. Properti, kuliner, dan industri-industri yang berkembang. Pak, itu pariwisata Jogja kan terkenal pariwisata, ada Borobudur ya, ada Prambanan, ada candi, ada hutan pinus dan keraton juga ya Pak ya. Jadi perkembangan untuk seperti hotel-hotel dan homestay bagaimana Pak di sana Pak? Ya, jadi Jogja ini sebenarnya masih punya PR kalau terkait dengan pariwisata adalah durasi wisatawan stay di Jogja itu masih kalah dibandingkan Bali. Ya, kalau Bali itu orang spendingnya waktu untuk stay di Bali itu lebih panjang ya jumlah harinya dibanding di Jogja. Jadi memang tantangan bagi pemerintah di Jogja untuk memajukan sektor pariwisata adalah bagaimana wisatawan memperpanjang ya durasinya untuk stay di Jogja. Nah, hotel biar bagaimanapun kalau kita bicara di Jogja itu termasuk satu sektor yang luar biasa ya, karena kalau kita sudah bicara long weekend, kita bicara liburan misalnya akhir tahun atau liburan-liburan yang lain gitu ya, yang banyak orang berwisata, susah sekali nyari hotel di Jogja Pak, penuh gitu ya, bahkan sampai level kos-kosan pun yang kos eksklusif gitu ya, itu pun ikut penuh. Homestay juga ikut penuh kalau kita sudah bicara high season. Jadi memang karena Jogja jadi tujuan wisata, otomatis gitu ya, kebutuhan akan penginapan itu besar sekali Pak. Luar biasa ya Pak ya. Berarti Jogja ini memang kota pelajar sudah pasti Pak. Dari kota pelajar ini pasti akan turunannya pasti banyak ya. Begitu datang banyak sekali mahasiswa, pasti kebutuhan akan rumah tinggal, kos-kosan itu pasti meningkat sangat luar biasa, dan didukung dengan kuliner, laundry, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya keseharian yang menjadi kebutuhan sehari-hari dari mahasiswa. Itu akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan industri pendidikan di Yogyakarta. Dan Yogyakarta merupakan salah satu merupakan universitas ya Pak ya, yang terbaik di Indonesia ya saat ini ya, kota pelajar. Dan kalau dari apa Pak, high rise building, bagaimana Pak? Apakah ada di sana banyak pembangunan gedung-gedung tinggi Pak? Oke. Kalau di Jogja karakternya memang tidak sampai yang high rise building seperti di kota besar Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Jadi tidak banyak ya gedung yang sangat tinggi. Beberapa juga terkait dengan aturan ketinggian bangunan di Jogja. Tapi sekarang mestinya sudah bisa lebih tinggi gitu ya bangunan di Jogja karena bandaranya sudah pindah. Jadi waktu itu kenapa gedung nggak boleh tinggi, salah satunya adalah karena faktor keselamatan. Karena bandara waktu itu di Jogja kan sangat dekat dengan kota, sehingga apalagi kalau daerah-daerah yang terlewati jalur lintasan pesawat itu pasti ada ketinggian maksimal yang diperbolehkan. Kemudian kalau high rise building dengan kondisi tanah di Jogja itu yang memang secara umum kalau untuk hunian sebenarnya cukup mahal rumah-rumah di Jogja. Tapi kalau kita bicara untuk area bisnis, ya dibandingkan kota-kota besar lainnya, Jogja juga masih belum lah semahal itu. Sehingga kebutuhan untuk membangun bangunan vertikal ke atas dengan tinggi yang sangat tinggi gitu ya, high rise building, itu memang belum sampai ke sana Pak. Jadi mungkin hanya sekitar 7 lantai, 8 lantai, mungkin 10 lantai aja jarang Pak. Jadi kalau aktivitas bandara udara sekarang udah murni full ke Kulon Progro Pak? Atau masih ada lagi? Masih ada sedikit yang pesawat baling-baling masih bisa di Adi Sucipto. Adi Sucipto masih ada ya? Sedikit sekali. Yang rute dekat ya Pak ya? Ya, yang pesawatnya baling-baling. Asik gitu Pak. Bagus. Ciri-ciri bangunan dari Yogyakarta seperti apa yang menjadi sebuah apakah
nuansa seperti kearifan lokal, bentuk-bentuknya masih dipertahankan, Pak Agus. Ya, jadi kalau di Jogja ini dari Dinas Kebudayaan cukup fokus dan concern dengan nilai kearifan lokal yang juga disesuaikan dengan daerahnya, Pak. Jadi contoh misalnya di dekat Malioboro itu ada kawasan yang dianggap pecinannya Jogja, gitu. Jadi kalau bulan-bulan sekitar dekat-dekat Imlek gitu ya, Februari itu ada Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) di sana. Nah, bangunan-bangunan di daerah situ itu diharuskan punya ciri khas oriental nih, gitu. Punya ciri khas oriental. Saya pernah membangun sebuah kos-kosan di dekat situ. Itu ada persyaratan-persyaratannya, Pak. Jadi disarankan untuk desain arsitekturalnya punya unsur oriental, gitu. Terus ini juga saya sekarang sedang berjalan gitu ya, masih ngurus perizinan. Dia punya pabrik ya, ownernya punya pabrik mie basah. Jadi di Jogja kan salah satu kuliner yang hits itu adalah bakmi Jowo, Pak, ya. Nah, ini produsen mie yang menyuplai penjual-penjual bakmi Jowo itu. Dia akan buka satu outlet untuk pusat oleh-oleh dan orang bisa makan mie di situ. Nah, kalau di daerah yang mau dibangun ini di dekat Pura Wisata, kalau dulu namanya Pura Wisata ya, itu harus ada unsur mengarah ke bangunan agak-agak kolonial, Pak. Jadi gabungan antara Jawa dan kolonial. Itu juga ada rekomendasinya, Pak. Jadi unsur misalnya kanopi bentuknya harus begini gitu ya, ada gambar-gambar contohnya. Jadi memang di Jogja cukup punya kekhasan yang masih dipertahankan, gitu. Bangunan-bangunan tertentu di posisi tertentu juga ada persyaratan nih. Nggak boleh misalnya atapnya hanya didak, harus tetap ada tampilan dalam bentuk atap, gitu. Itu juga dipersyaratkan, Pak. Menarik ya. Jadi sangat kearifan lokal dan keberagaman itu sangat ada sampai dilestarikan ya di Yogyakarta ya. Bagus. Bagus. Kalau cerita sebelum dan sesudah pandemi, apakah ada terjadi pergeseran kebutuhan akan properti, Pak? Dari segi tata ruang, tata letak maupun bentuk maupun desainnya, Pak? Ya, cukup banyak perubahan gitu ya. Era sebelum pandemi dan pasca pandemi, gitu ya. Jadi beberapa perubahan yang terlihat itu adalah yang pertama, kalau dilihat dari data penjualan rumah itu di 2022 itu turunnya sampai 30%, Pak. Jadi memang berdampak gitu ya terhadap kondisi ekonomi. Itu kaitan dengan tren bisnis properti, maksudnya masih menurun gitu ya, tapi di 2023 ini sampai dengan pertengahan bulan 5 sekarang ini itu kalau dilihat dari kredit properti itu growth, Pak, growth belasan persen. Jadi cukup optimis 2023 ini pertumbuhannya lebih bagus dibanding 2022. Nah, apa yang berubah gitu ya dari sebelum pandemi dan pasca pandemi? Satu, kalau terkait dengan kebutuhan akomodasi di Jogja, itu sekarang satu yang tumbuh cukup signifikan adalah konsep guest house dan villa, Pak. Jadi cukup banyak bentuk akomodasi yang bentuknya satu rumah dengan 2 kamar atau 3 kamar gitu ya, yang mungkin hanya simple aja, sederhana, bukan sesuatu yang mewah, tapi cukup eye-catching. Ada spot-spot yang menarik untuk foto, kemudian bersih gitu ya, tempatnya juga aksesnya nyaman. Itu banyak yang penuh terus, Pak. Karena agak bergeser dari orang yang dulu pas pandemi masih takut-takut nih gitu ya, risiko penularan COVID, sehingga kalau bisa nginep yang nggak gabung sama orang lain itu akan lebih terasa aman dan nyaman. Ya, sehingga hunian yang satu rumah tinggal untuk satu family gitu ya, 2 kamar, 3 kamar itu growth gitu. Saya sedang mengerjakan satu project juga untuk merenovasi, jadi ada investor dari Jakarta membeli satu rumah, itu rumahnya sudah cukup tua gitu ya, nggak terlalu oke, tapi akan dijadikan guest house gitu. Menarik. Jadi
geser ke sana Pak, ya kalau terkait dengan hunian. Kemudian yang kedua terkait dengan tempat bisnis Pak. Kalau dulu untuk kuliner itu cukup banyak pakai ruko, itu cukup banyak. Sekarang mulai bergeser Pak. Jadi kuliner Jogja yang growth paling kencang sekarang adalah yang tempatnya terbuka. Itu terbawa dari waktu pandemi. Karena begitu pandemi orang khawatir nih berada di lingkungan tertutup gitu ya. Dalam waktu yang lama nanti takutnya terpapar virus COVID. Sehingga konsep-konsep terbuka dan apalagi Jogja memang ke arah budaya nih. Jadi bangunan bentuk joglo, kemudian terbuka, ada tempat untuk main-main, mungkin dari situ ada sungai kecil lah, atau ada apa untuk spot foto dan sebagainya. Itu pertumbuhannya luar biasa, Pak. Menarik, Gitu. Pak Agus ya. Jadi konsep outdoor itu menjadi pilihan ya saat ini ya. Semenjak pandemi dan setelah itu menjadi pilihan. Walaupun cuaca kadang tidak bersahabat, agak panas ya, Pak Agus. Ya. Memang ada keterbatasan saat outdoor gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat datang ke salah satu tempat kuliner gitu ya, yang masih baru, menarik tempatnya gitu ya, terbuka, masuk ada atap yang transparan gitu. Tapi itu saat itu jam 11 siang panas banget Pak. Akhirnya nggak tahan, pindah juga ke yang tempatnya nggak pakai atap transparan gitu. Jadi memang ada tantangan buat pelaku-pelaku bisnis yang punya konsep memang harus mempertimbangkan itu sih gitu. Jadi termasuk ya tadi atapnya transparan, jadi kalau jam 11 jam 12 siang, waduh nggak ada yang tahan pasti duduk di situ Pak. Kali gitu. Apakah seperti konsep penggabungan antara alam seperti contoh terbuka tetapi banyak pepohonan itu bagaimana Pak Agus? Apakah ada arahnya di sana? Ya Pak. Jadi beberapa mengambil spot yang memang banyak pohon besar-besar itu juga bisa menarik Pak. Atau dia punya tempat terbuka, kemudian ada beberapa pilihan, tapi juga ada bagian yang tertutup juga sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan gitu. Kalau di Yogyakarta industri bagaimana Pak? Industri sedikit ya Pak ya? Ya. Kalau industri di Jogja, seperti pabrik-pabrik. Ya. Untuk pabrik tidak terlalu berkembang pesat seperti ya kita bayangkan ke Medan gitu ya, kemudian Jakarta, Surabaya, tidak sebesar itu Pak. Paling banyak home industry gitu ya. Kalau untuk kerajinan itu cukup banyak, kemudian pabrik beberapa juga ada ya, pabrik garment, pabrik tekstil ada, tapi ya misalnya tekstil tidak akan sebesar di Bandung ya, di Jogja. Kemudian pabrik yang lain juga beberapa ada yang investasi dari Korea, sarung tangan gold, itu juga ada pabrik. Gitu, Pak. Dan itu ada kawasan industrinya juga ya Pak, atau memang di daerah pinggiran? Ya. Ya, jadi kawasan industri sebenarnya ini sudah ditata kemarin searah dengan penataan bandara Pak. Jadi kalau dari arah kota Jogja itu kawasan industrinya dikembangkan ke arah barat Pak, ke arah bandara. Sebenarnya sudah dibuat beberapa yang salah satu pabrik besar di Jogja itu pabrik traktor Pak. Kalau di produknya ini saya sebut aja ya Quick gitu ya, Kubota itu di Jogja pabriknya nih, itu juga sudah pindah ke sana di kawasan industri. Tapi memang ya belum seramai di kawasan industri yang lebih besar-besar Pak. Menarik ya, karena pariwisata dan pendidikan merupakan sektor yang paling besar untuk di Yogyakarta. Dan di Yogyakarta dengan kedua sektor ini sebenarnya sudah sangat memadai ya Pak Agus ya. Ya, betul. Dan jadi diberikan satu seperti ada nilai-nilai yang luar biasa ya di kedua sektor ini ya. Karena alam dan memang dari segi pendidikan itu sangat berkembang pesat di Yogyakarta. Ya, betul Pak Sandy. Jadi kalau kita mencoba melihat salah satu destinasi wisata Indonesia yang paling jadi top gitu ya kalau kita bicara di mancanegara adalah Bali gitu ya. Bali kalau kita bicara tadi ya orang stay-nya itu lebih panjang dibanding di Jogja. Kemudian wisatawan mancanegara itu lebih banyak ke Bali daripada ke Jogja. Nah,
keunggulannya Jogja kalau kita bicara keunggulan ini ya kompetitifnya adalah pendidikannya, Pak. Kalau pariwisatanya dibanding Bali, mereka punya kompetitiveness yang sangat kuat. Tapi Jogja punya sisi kompetitifnya di pendidikan. Kenapa? Karena kalau kita bicara pendidikan, orang akan stay dalam waktu yang bertahun-tahun bahkan, Pak. Benar-benar. Masuk seperti saya ini, aslinya bukan orang Jogja, tapi SMA kuliah di Jogja, akhirnya menikah dengan orang Jogja, sekarang jadi orang Jogja gitu. Luar biasa. Pak Agus asal dari mana Pak Agus ya? Kalau asalnya Purbalingga, Pak, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jadi ceritanya kuliah di Yogyakarta. S1 di Yogyakarta, Pak? Ya, mulai dari SMA, Pak. Jadi oh, SMA di Yogyakarta? Ya, sudah jadi anak kos di Jogja. Oh iya. Jadi S1 juga udah di UGM ya, Pak ya? Ya, SMA di Jogja, S1 di UGM, S2 di UGM. Di S1 di sipil juga ya, Pak ya? Ya, di sipil, Pak. Ini sipil bisa fokus di pendidikan sipil karena keluarga ada yang di sipil juga ya, Pak ya? Di kontraktor atau di developer ya, Pak? Nggak ada sih, Pak. Jadi, waktu itu SMA saya memang nggak senang hafalan, jadi saya mau nyari yang jangan banyak hafalannya. itu alasannya ya, Pak. Ya, teman kos waktu itu ada yang teknik sipil gitu ya, mahasiswa teknik sipil. Kemudian saya tanya, di sipil banyak hafalannya? Enggak kok. Gitu. Apain aja ya, logika, matematika, fisika. Oh, oke lah gitu. Luar biasa. Pak Agus, kalau cerita tentang kuliner, Pak Agus. Di Yogyakarta berkembang kuliner seperti apa ya? Apakah franchise? Apakah ada lokal seperti gudeg gitu yang berkembang sangat pesat? Atau ada semacam arah trennya saat ini seperti apa? Kalau kuliner sebenarnya berkembang sesuai dengan segmentasinya, Pak. Maksudnya kalau untuk yang ke arah wisatawan, otomatis kuliner-kuliner yang menjadi ciri khas Jogja itu akan terus hidup ya. Contoh misalnya gudeg, kemudian bakmi Jowo dan sebagainya. Itu pasti akan terus growth dengan berbagai macam konsep gitu ya. Karena dunia yang semakin modern, praktikal, misalnya gudeg sudah muncul juga yang dalam bentuk kaleng misalnya gitu ya. Kalau dulu hanya dalam bentuk kendil gitu ya kemasannya, atau pakai besek. Nah, kalau itu kuliner yang ke arah pariwisata. Kemudian kuliner modern otomatis akan terus juga growth gitu ya, baik di mall ataupun di luar mall. Franchise seperti Susite misalnya gitu ya, Hakata Ikosa, kemudian Pepper Lunch, KFC, McD dan sebagainya yang populer seperti itu juga semuanya bertumbuh, Pak. Walaupun ini tadi terkait juga dengan kondisi pandemi, itu juga terjadi pergeseran, Pak. Sekarang banyak yang bukanya bangunan tersendiri gitu. Zaman dulu misalnya Pizza Hut mostly ada di mall gitu ya. Kemudian McD mostly ada di mall. Sekarang ada di luar mall, ada drive-thru-nya gitu ya. Termasuk Burger King dulunya juga kalau di Jogja ya pertama kali kita lihat di mall, terus baru berkembang yang di luar mall. Menarik, Pak Agus. Kalau misalnya kuliner seperti yang tradisional, Pak, tradisional seperti kalau di beberapa daerah kan ada kopi, ngeteh kopi, tapi di outdoor dengan masakan Indomie, Pak. Jadi berbagai varian Indomie ada di beberapa tempat tuh rame, Pak. Jadi kita bisa lihat itu sampai outdoor itu rame. Sangat ramai, Pak. Ini apakah ada terjadi fenomena juga di sana? Ya, jadi di Jogja juga berkembang kuliner yang khas lokal gitu ya, khas lokal Jogja dengan masakan istilahnya masakan deso gitu ya, masakan tradisional Jogja. Misalnya lodeh lah, sop dalam arti sop ini ya, sop deso gitu ya, sop tradisional, kemudian sayur asem gitu-gitu makanannya. Cukup banyak gitu ya, cukup banyak tempat-tempat kuliner yang berkonsep seperti itu. Jadi konsepnya masakan tradisional terbuka gitu ya, prasmanan ngambil sendiri gitu, tempatnya luas. Nah, salah satu yang biasanya jadi tujuan gitu ya, yang masih fenomenal sampai sekarang, selalu ngantri sehingga kalau orang Jogja jarang ke sana, Pak. Itu kopi klotok. Kopi klotok.
Kopi Klotok namanya. Kopi Klotok itu Ya. ciri khasnya seperti apa, Pak? Apakah digoreng secara tradisional atau bagaimana, Pak? Sejarahnya kopi Klotok ini. Ya, jadi yang lebih ramai makanannya sebenarnya sih, bukan cuma kopinya ya. Oke. Lebih ke makanannya dan itu contoh gorengan gitu ya, pisang gorengnya mereka juga laris banget gitu. Jadi kalau mau makan di sana tuh, waduh ngantrinya luar biasa Pak. Di daerah mana itu, Pak Agus? Itu di daerah ke arah Kaliurang Pak, di daerah Pakem namanya. Oke. Di kaki Gunung Merapi Pak. Wah, luar biasa itu. Nah, tempat-tempat seperti itu ya, begitu Kopi Klotok ini rame, terus banyak yang bikin juga Pak serupa dengan itu gitu. Memang tidak seramai itu, tapi beberapa juga bisa cukup ramai gitu. Seperti di tempat wisata di Hutan Pinus itu saya pernah ke sana, Pak. Hutannya kan rindang, Pak. Ya. Hutan rindang, dan walaupun siang di bawah pepohonan itu kan agak adem itu, Pak kan. Nah, kopi-kopi juga banyak itu dijual di sana, Pak. Kopi anget-anget gitu ya. Jadi memang kalau di dekat-dekat tempat wisata itu juga pasti akan bergerak ke sana gitu. Termasuk beberapa sekarang menciptakan satu tempat juga yang jadi tujuan, kayak contoh ya di Jogja itu ada namanya Heha gitu ya. Heha itu tadinya di arah, kalau kita menuju ke arah Wonosari itu naik ke Bukit Patok namanya. Kalau mau ke Hutan Pinus lewat situ juga Pak. Iya. Heha gitu, untuk dia ngasih view ke kota Jogja gitu. Wah, luar biasa itu, bisa lihat kota Jogja secara keseluruhan ya. Ya. Di atas bukit itu Pak. Betul. Terus dia juga bangun lagi yang ada di daerah pantai di Gunung Kidul sana. Heha Sea gitu ya, untuk view-nya ke laut gitu. Terus ini barusan buka lagi di Kaliurang Pak. Jadi Heha Forest namanya. Jadi konsep-konsep wisata yang tematik Pak. Jadi target wisata nggak pernah akan habis Pak ya. Keindahan alam ya, sejarahnya. Jogja ini memang menarik Pak. Bisa menjadi kita setelah visit itu akan teringat kembali untuk visit yang kedua, ketiga, keempat kalinya Pak. Pak, kalau makanan bakpia patok itu masih luar biasa ya Pak ya? Ya. Jadi bakpia itu salah satu khas makanan Yogyakarta ya. Betul, dan dijadikan oleh-oleh. Jadi memang bakpia itu sekarang berkembang dari yang tradisional, bakpia patok itu yang tadinya biasanya namanya pakai angka semua Pak. Iya, ada 25, 35, 75 ya. Ya, jadi dulu terus orang bikin bakpia semua pakai namanya angka, tinggal angkanya dibedain ya. Ada 755 misalnya gitu ya. Nah, setelah itu semakin modern Pak, jadi banyak pabrik bakpia yang sudah menggunakan mesin modern dalam produksinya, sehingga memang keterlibatan manusia dalam memproduksi itu semakin kecil gitu ya, sehingga harapannya homogenitas produknya semakin bagus, kemudian higienitisnya juga semakin bagus. Nah, mereknya juga semakin beragam Pak gitu ya, jadi bakpia ini sudah semakin macam-macam. Yang baru-baru itu cukup banyak nih yang bisa jadi primadona baru gitu, selain yang secara tradisional sudah eksis dari dulu. Termasuk yang cukup fenomenal sebenarnya bakpia kukus Pak. Wah, luar biasa ya. Karena bakpia kan teridentik dengan kering Pak kan. Ini kok bisa kukus ya? Panggang ya. Nah, bakpia kukus itu sebenarnya keberanian menamai produk Pak. Karena kalau dilihat bentuknya itu bukan bakpia sebenarnya, tapi begitu di branding dengan nama bakpia kukus, dia jadi oleh-oleh khas Jogja juga Pak. Dan itu kue basah ya Pak? Ya, betul. Pak, ini kan cerita banyak tentang kuliner. Nanti kita akan sambung ke properti juga ya, supaya inline. Makanan favoritnya Pak Agus bersama keluarga. Kalau makanan favorit, salah satunya kalau yang khas Jogja, bakmi Jowo itu Pak. Bakmi Jowo ya, sahabat Tribuners ya. Kalau ke Jogja itu wajib coba bakmi Jowo. Di apa ya Pak ya? Di Malioboro ada ya? Banyak sih Pak bakmi Jowo. Kalau yang terkenal ya. Kalau orang Jogja kadang-kadang makannya bukan yang terkenal malah Pak. Oh iya, yang penting enak ya. Khas lokal. Yang terkenal itu kan ada bakmi Kadin.
Bakmi Itu di Kadin. dekat kantor Kadin ya, jadi memang istilahnya itu terkenal. Kemudian ada bakmi Pele yang di dekat alun-alun Jogja, itu juga Luar biasa. terkenal gitu ya, dan banyak yang lain Bang. Pak Agus, bagaimana cara investasi properti di Yogyakarta? Apakah investasi properti itu masih menguntungkan Pak di Yogyakarta? Oke, kalau kita bicara properti di Jogja itu termasuk salah satu yang growth-nya paling bagus ya, karena kebutuhan akan hunian terus meningkat. Gitu. Cukup banyak juga tren saat ini, di mana misalnya anaknya mau kuliah di Jogja, kemudian beli rumah. Nanti setelah anaknya lulus, kalau tidak di Jogja lagi ya sudah dijual. Gitu. Oke. Kalau hanya untuk investasi selama anaknya kuliah daripada keluar duit gitu ya, lebih baik malah invest sekalian, nilainya aset kan bertambah nih. Oke, Pak Agus, apakah misalnya dari Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Kalimantan, misalnya kita yang bukan penduduk lokal itu diizinkan untuk memiliki rumah di Jogja? Bisa? Ya. Bisa Pak, nggak ada masalah. Jadi kalau untuk kepemilikan properti di Jogja dari seluruh Indonesia bisa gitu ya. Bisa ya, tapi bukan hak milik ya, itu hak guna bangunan ya? Nah, ini ada keistimewaan. Keistimewaan di Jogja adalah kalau untuk WNI keturunan itu nggak bisa untuk dapat hak milik. Oh, oke. Itu hanya ada di Jogja gitu. Tapi hanya hak guna bangunan ya? HGB ya? Nah, kalau Berapa tahun itu Pak? 25 biasanya Pak. Oh, oke. 25 atau 30 tahun. Nah, satu yang cukup harus jadi concern kalau kita mau investasi di Jogja itu adalah status tanah Pak. Karena di Jogja itu ada tanah-tanah yang istilahnya adalah Sultan Ground. Oh, oke. Jadi kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta Pak. Oh, oke. Nah, sehingga kalau kita memang mau invest, kita perhatikan nih tanah itu Sultan Ground atau bukan. Itu biasanya jadi satu concern untuk kita harus tahu kita investnya kalau bisa jangan di Sultan Ground lah, karena kan itu miliknya keraton gitu ya. Iya. Dan itu menjadi sebuah yang harus diperhatikan dengan sangat baik ya Pak ya. Karena kalau Sultan Ground itu bukan untuk dimiliki ya Pak ya, mungkin tidak untuk dijadikan sebagai bisnis ya. Ya, termasuk ini ada satu kasus terbaru Pak terkait kondisi properti di Jogja yang ada developer menggunakan tanah kas desa Pak. Jadi tanah kas desa dibangun, dijual gitu ya. Ya jadi kasus Pak sekarang karena dipermasalahkan perizinannya bahwa itu harusnya nggak boleh dipakai untuk perumahan kemudian dijual gitu. Pak Agus, kalau konsep perumahan itu di Jogja itu konsep yang paling laris dan diminati itu adalah semacam ada kompleks atau di jalan raya Pak? Oke. Kalau untuk perumahan di Jogja yang berkembang kita bicara perumahan di Jogja itu mayoritas gitu ya, mayoritas itu tidak terlalu besar-besar Pak. Jadi paling banyak itu mungkin sekitar 20-an rumah, itu tuh banyak sekali Pak. Yang satu kompleks ya Pak ya? Betul, satu kompleks. Dan itu ada di apa Pak, semacam ada kompleks itu ada identitasnya, misalnya contoh ada di pagar atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara developer yang menggunakan badan usaha, itu pasti ada identitasnya di pagar tertutup. Nah, ada juga developer dalam tanda kutip gitu ya, yang developer kaplingan Pak. Jadi tanah dipecah-pecah dijual, mungkin jumlahnya nggak sampai 10 rumah gitu ya. Itu biasanya terbuka, tidak ada area tertutup. Tapi itu pun juga berkembang, maksudnya ada pasarnya juga Pak. Gitu ya, di antara rumah tinggal dengan rumah kos-kosan, mana lebih menarik Pak saat ini? Kalau rumah tinggal dengan rumah kos tetap lebih menarik rumah kos saya lihat. Kalau dari sisi bisnis ya, kita invest di properti. Kenapa? Karena misalnya rumah tinggal, kemudian kita sewakan secara tahunan gitu ya, itu gain-nya secara persentase kecil Pak, dibanding nilai propertinya. Tapi kalau kita bicara guest house atau bicara kos-kosan, itu
imbal hasil yang bisa didapatkan tuh besar Pak, secara persentase dibanding nilai propertinya. Tapi harus dekat kampus ya, Pak Agus ya? Ya, kalau sebenarnya sih kalau kita cost-nya ke arah segmentasi untuk cost yang harian gitu ya, tidak harus dekat kampus Pak. Karena sekarang kita berhitung misalnya Pak, kita bikin kos-kosan nih yang eksklusif gitu ya, yang ber-AC, kemudian ada kamar mandi dalam. Itu pricing-nya, harga jualnya kalau bulanan kira-kira mungkin antara 1,5 sampai 2,5 juta gitu, per bulan. Nah, tapi kalau itu dijadikan kos harian gitu ya, yang orang menginap daripada ke hotel akan lebih ekonomis misalnya di situ, anggap dijual 200.000 aja per malam. Maka kalau dia laku misalnya Sabtu Minggu aja, atau cuma Sabtu Minggu gitu ya, hari lainnya kosong, 12 hari dalam sebulan, kali 200.000 udah 2,4 juta Pak. Ngurusinnya lebih simpel karena hanya ngurusi orang datang dalam waktu yang pendek dibanding ngurusi anak kos yang berbulan-bulan ada di situ gitu. Betul. Dan value-nya lebih baik ya Pak ya? Ya, betul. Jadi arahnya adalah kos-kosan, kemudian rumah tinggal. Mahasiswa kan akan stay, dan kemudian setelah kuliah selesai kan sebagian kan akan kembali ke kotanya masing-masing, Pak Agus. Itu ya, bagaimana? Betul. Jadi memang orang datang dan pergi gitu ya kalau kita bicara mahasiswa. Tapi kan akan selalu datang lagi baru, dan ada yang kecantol seperti saya Pak. Terus ada di Jogja terus gitu. Nah, kos-kosan itu juga geser Pak. Jadi kalau dulu kos-kosan ber-AC itu masih jarang. Kamar mandi dalam masih jarang gitu. Semakin kesini cukup banyak kos-kosan yang terus diubah ke arah itu ber-AC, kamar mandi dalam. Jadi standarnya dinaikkan Pak ya? Ya, needs-nya berubah Pak. Kalau dulu orang belum merasa butuh sampai ke sana, tapi sekarang orang jadi merasa butuh ke sana. Jadi pasarnya semakin besar nih, kos-kosan yang ada AC-nya, ada kamar mandi dalam gitu. Oke. Berarti investasi di properti rumah tinggal untuk homestay dan kos untuk mahasiswa itu masih sangat menarik ya Pak. Jadi kalau kita cerita supply dan demand Pak Agus, bagaimana? Supply masih kecil atau sudah terjadi keseimbangan? Ya, kalau untuk supply secara in total mungkin sebenarnya relatif balance, tapi juga itu di high season itu tetap penuh Pak. Luar biasa. Sangat sulit untuk bisa dapat. Belum lagi kalau ini Pak, kalau banyak. Jadi kadang-kadang di waktu-waktu tertentu Jogja tiba-tiba semua hotel berbintang penuh Pak. Gara-gara misalnya ada event misalnya dari entah kementerian atau dari misalnya asosiasi dokter misalnya, atau asosiasi apa bikin acara di Jogja gitu. Itu bisa memenuhi semua hotel bintang Pak. Menarik ini. Oke Pak Agus, berarti pertama industri properti khususnya di rumah tinggal dan untuk rumah guest house, untuk kos-kosan, untuk support ke industri pendidikan masih bagus ya, karena kebutuhan masih sangat menarik. Dan kemudian dari masukan dari Pak Agus untuk industri properti Yogyakarta, apalagi Pak? Untuk bisa supaya bisa cuan lah Pak, kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya kuncinya, investor bisa cuan dan kemudian bisa investasi ada sebuah aset jangka panjang. Kuncinya sebenarnya ke value added sih Pak. Bagaimana properti itu bukan hanya sekedar properti, tapi punya konsep yang bisa membuat dia bernilai lebih gitu ya. Contoh misalnya kayak guest house gitu ya, rumah tinggal mungkin hanya rumah yang kita beli dengan harga tidak mahal gitu ya, asal kita sudah perhitungkan valuasinya, kemudian tinggal direnovasi, dibuat dia bagus untuk guest house, maka dia akan punya nilai ekonomis yang tinggi gitu. Kemudian ruko juga sama Pak. Ini saya juga lagi ngerjakan satu ruko yang tadinya untuk tempat makan gitu ya, tapi karena di ruko kan sekarang sudah semakin terbatas seperti saya ceritakan di depan tadi. Nah ini lantai satunya tetap buat kuliner, lantai duanya jadiin kos-kosan Pak. Oh, bisa dimaksimalkan ya Pak ya? Ya, artinya tetap bisa jalan beriringan nih gitu. Menarik Pak, menarik. Sahabat Tribuners, mari ya setelah mendengar
eh, cerita dari Pak Agus menarik ini. Yogyakarta selalu menarik untuk kita semua karena industri pariwisatanya juga keindahan alamnya, ada Candi Borobudur, kemudian ada keraton yang memang memiliki nilai sejarah yang luar biasa, ada spot yang bisa melihat kota Yogyakarta, dan kemudian ada hutan pinus dan segala fasilitas sumber daya alam yang luar biasa, termasuk perkembangan di industri pendidikan. Ada UGM Yogyakarta yang begitu terkenal di Indonesia dan kampus-kampus terkenal di Yogyakarta, sehingga mendukung pertumbuhan sektor properti yang sangat menarik, yaitu baik ruko untuk kuliner maupun untuk homestay ya, untuk kos-kosan sangat menarik. Jadi sahabat Tribuners yang ingin keluarga dekat untuk kuliah di Yogyakarta, silakan ya, bisa investasi atau melihat properti di Yogyakarta. Dan kalau membutuhkan informasi, sahabat Tribuners juga bisa menghubungi ya Pak Agus. Boleh Pak Agus kalau bisa menghubungi Pak Agus? Boleh Pak. Untuk mendapatkan informasi tentang properti di Yogyakarta, Pak Agus? Boleh ya? Ya, boleh. Silakan sahabat Tribuners, Pak Agus bisa dihubungi di mana Pak? Di 08 0813 2807 0808. Iya, CV Kurnia Bangunjaya ya. Jadi Pak Agus akan memberikan advice, untuk memberikan informasi, sehingga para sahabat Tribuners pasti akan mendapatkan yang terbaik di Yogyakarta. Final Pak, untuk pertanyaan terakhir, tips Pak untuk sahabat Tribuners yang ingin salah satu memiliki properti di Yogyakarta, apalagi Pak selain industri di kos-kosan, dan kemudian kalau mau bisnis, apakah bisa Pak, misalnya kuliner Pak, masih menarik nggak Pak di sana? Oke, jadi kalau kita bicara mau invest properti di Jogja, paling penting kita tahu apa yang akan kita tuju gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengarah ke bisnis kuliner, kita harus tahu persis gitu ya konsepnya, marketnya seperti apa, sehingga kita tahu investnya kemana nih gitu. Jadi kita invest properti, lokasi itu kan menentukan gitu ya, lokasi jadi salah satu hal yang selalu bisa dikatakan sebagai rule of thumb-nya kalau kita investasi properti, tentu saja lokasi gitu. Nah di Jogja kita juga perlu pastikan lokasinya harus tepat gitu ya. Nanti bisa ngecek dulu nih di misalnya rencana tata ruang dan wilayah, karena kadang-kadang invest dalam bentuk tanah khususnya, kita juga harus hati-hati nih, tanah itu bisa dibangun nggak? Jangan-jangan itu termasuk daerah yang nggak boleh dibangun, misalnya jalur kuning, jalur hijau gitu ya, harus yang jalur kuning. Jadi itu tipsnya gitu, jadi kita bisa nyari properti yang sesuai, atau ya kita kalau memang lebih aman, misalnya beli properti yang sudah ada dan sudah jalan nih, otomatis investasinya akan lebih tinggi ya, tapi lebih safe, lebih pasti. Jadi misalnya ini untuk mengalokasikan uang pensiun gitu. Nah, oke aja kita beli kos-kosan yang sudah jalan, atau beli ruko yang sudah jalan untuk disewakan dan sebagainya gitu. Sip, Pak Agus, menarik sekali ya. Sahabat Tribuners, semoga sharing-sharing cerita singkat bersama Pak Agus ini bisa menjadikan masukan yang sangat berharga bagi kita semua, dan kita bisa lebih mengenal tentang industri pendidikan dan pariwisata di Yogyakarta. Dan kemudian kita, jikalau ingin sahabat Tribuners memiliki properti, ada beberapa tadi tips dari Pak Agus ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan di akhir kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Agus Kurniawan yang sudah meluangkan waktu ya untuk sharing mengenai industri properti di Yogyakarta sebelum dan sesudah pandemik. Dan kelihatannya sangat menarik ya Pak Agus ya, sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Agus. Dan kepada sahabat Tribuners, terima kasih juga sudah bersama saya dan Pak Agus selama 1 jam, kiranya memberikan informasi yang berharga bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis di setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Sekali lagi terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Thank you. Pak Sianjer. Thank you.